Demam berdarah Dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan lewat nyamuk Aedes aegypti. Jenis nyamuk tersebut biasanya menyerang di pagi dan sore hari. Penyakit ini akan membuat penderitanya mengalami demam tinggi selama 2-7 hari, sakit kepala, mual hingga muntah, dan nyeri hebat. Bahkan seluruh tulang dan persendian seakan-akan terasa patah. Jika tidak ditangani dengan baik, demam berdarah bisa menyebabkan komplikasi yang cukup parah. Bahkan, berpotensi menyebabkan kematian. Pemberantasan jentik nyamuk merupakan salah satu solusi pencegahan DBD. Namun belum maksimal dikarenakan kurangnya kesadaran dalam melakukan 3M+, yaitu menguras penampungan air, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, plus menggunakan kelambu, menaburkan bubuk abate atau larvasida, menggunakan obat nyamuk, segera mencuci pakaian kotor, menanam tanaman pengusir nyamuk. Indonesia masuk dalam peringkat kelima kasus DBD pada tahun 2022. Di Kota Bontang, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Bontang Utara 2 yang meliputi 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Loktuan dan Kelurahan Guntung, mencatat kasus DBD di tahun 2022 sebanyak 75 kasus dan September 2023 tercatat sebanyak 45 kasus. Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Kesehatan bekerja sama dengan organisasi World Mosquito Yogyakarta mencanangkan program BAWIS, yaitu berwolbachia serentak. Nyamuk Aedes aegypti berasal dari Afrika. Dalam 400 tahun terakhir, nyamuk tersebut telah menyebar ke semua daerah-daerah tropis di seluruh dunia dan menularkan virus Dengue pada manusia. Saat ini, kami sedang berupaya untuk menghentikan kemampuan nyamuk ini untuk menularkan virus Dengue. Metode kami menggunakan bakteri alami yang disebut Wolbachia. Bakteri ini hidup dalam sel serangga dan dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui telur serangga. Wolbachia secara alami dapat ditemukan di 60% jenis serangga, di antaranya pada lalat buah, ngengat, capung, dan kupu-kupu. Kunci keberhasilan Wolbachia dapat dijelaskan seperti ini. Jika seekor serangga jantan berwolbachia kawin dengan betina tanpa Wolbachia, maka telur-telur yang dihasilkan tidak akan menetas. Jika betinanya yang mengandung Wolbachia, sementara yang jantan tidak, maka telur-telur serangga tersebut akan menetas dan semuanya akan mengandung Wolbachia. Jika keduanya mengandung Wolbachia, maka telur-telur yang dihasilkan akan menetas dan semuanya akan mengandung Wolbachia. Dalam beberapa generasi, jumlah serangga yang mengandung Wolbachia akan meningkat drastis, sehingga pada suatu saat sebagian besar populasi serangga sudah berwolbachia. Kami ingin melihat apakah kami dapat menggunakan Wolbachia untuk menghentikan penularan virus demam berdarah. Agar dapat melakukan hal tersebut, pertama kali kami harus memindahkan Wolbachia ke dalam tubuh nyamuk sehingga dapat berkembang dan diturunkan ke generasi berikutnya. Dengan menggunakan jarum suntik berukuran sangat kecil, kami mengambil Wolbachia dari lalat buah dan memasukkannya ke dalam telur Aedes aegypti. Kami harus melakukannya ribuan kali, sampai akhirnya kami berhasil. Kami kemudian menginfeksi nyamuk yang mengandung Wolbachia dengan virus Dengue. Dan kami menemukan sesuatu yang sangat menarik. Virus demam berdarah tidak dapat berkembang dalam tubuh nyamuk. Jika virus tersebut tidak dapat berkembang, maka ia tidak dapat ditularkan pada manusia. Kini, kami ingin mengembangkan metode ini di tempat-tempat di mana demam berdarah sering terjadi. Namun sebelumnya,
kami harus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menguji keamanan metode ini dan mendapatkan persetujuan mereka. Selanjutnya, kami membutuhkan dukungan dan persetujuan dari masyarakat untuk melepas nyamuk berwolbachia. Kami berharap dengan keberhasilan yang terus terjadi, Wolbachia sebagai metode alami untuk menanggulangi demam berdarah mampu mengurangi penularan virus dengue dan melindungi 2,5 miliar orang yang tinggal di daerah-daerah rawan demam berdarah. Untuk Kelurahan Lekuan, terdapat 331 titik lokasi pelepasan telur nyamuk berwolbachia. Kelurahan Guntung terdapat 261 titik lokasi. Upaya yang telah dilakukan ialah sosialisasi ke perangkat RT, pelatihan kader penyebaran telur nyamuk berwolbachia, pendataan orang tua asuh untuk pemantauan telur nyamuk berwolbachia. Peran orang tua asuh sangat penting untuk menjaga agar ember telur nyamuk tidak hilang dan menjaga diri hewan atau predator pemakan telur nyamuk. Masyarakat tetap dihimbau melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Yang tidak dianjurkan ialah menggunakan semprot nyamuk dan fogging, karena dapat membunuh nyamuk berwolbachia. Program ini berlangsung selama 6 bulan, sampai 60% nyamuk di Kota Bontang berwolbachia. Sangat diharapkan peran serta masyarakat dalam kesuksesan program ini, karena nyamuk berwolbachia adalah nyamuk baik.